Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin pemirsa yang saya hormati, alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik hidayahnya, sehingga pada Ramadan ini tahun 1443 Hijriah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, untuk memperbanyak amalan kita, sehingga semoga ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, dan semoga kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para pemirsa yang saya hormati, bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam, khususnya di Indonesia. Karena pada bulan Ramadan biasanya kita dan saudara-saudara kita benar-benar memaksimalkan bulan Ramadan ini untuk totalitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah tadarus Al-Qur'an, sholat tarawih, sholat berjamaah, dan lain-lain sebagainya. Bahkan yang pada bulan-bulan lainnya tidak pernah bersedekah pun, di bulan Ramadan ini mereka terketuk hatinya untuk bersedekah. Para pemirsa yang saya hormati, memang bulan Ramadan ini sangat istimewa. Akan tetapi akan lebih istimewa lagi ketika kita selaku umat Islam ini pada bulan-bulan berikutnya di luar Ramadan ini bisa mengabadikan dan bisa mengistiqomahkan kegiatan-kegiatan yang telah kita biasakan di bulan Ramadan. Karena memang pada umumnya kita ini ketika bulan Ramadan ditotalkan, di full ke, tapi ketika pada bulan-bulan setelah Ramadan kita malah mengurangi kecepatan ibadah kita, mengurangi totalitas ibadah kita. Oleh karena itu kita harus untuk pada bulan-bulan berikutnya ini harus lebih menambah atau bahkan mengistiqomahkan apa yang telah kita biasakan di bulan Ramadan ini. Sebab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu rindu, cinta kepada 4 golongan. Pertama, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafidhil lisan, orang yang menjaga lisan. Kemudian yang ketiga adalah mut'imil ji'an, orang yang memberikan makanan atau memberikan sedekah kepada orang-orang yang lapar. Yang keempat adalah waswaimina fi Ramadan, orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan. Para pemirsa yang saya hormati, surga itu sangat mencintai kepada 4 golongan. Pertama, talil Quran. Ini yang benar-benar hanya dilakukan oleh umat Islam. Kebanyakan melakukan membaca Al-Quran itu dibaca hanya pada waktu bulan Ramadan. Ini hal yang kemungkinan perlu mindset kita ini harus dirubah, bahwa jangan membaca Al-Quran hanya di bulan Ramadan saja, bahwa membaca Al-Quran itu juga kalau bisa setiap saat, setiap waktu. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ini perlu kita biasakan membaca Al-Quran. Kalau kita hanya membaca Al-Quran hanya di bulan Ramadan, itu kurang sempurna, kurang istiqomah. Padahal Allah Subhanahu wa taala juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk beristiqomah. Istiqomah itu penting, karena dengan istiqomah ini akan turun karomah. Apalah artinya sesuatu kalau kita polkan kemudian tidak ada sama sekali. Bahkan Rasulullah juga menganjurkan kepada kita agar kita secara kontinu, sedikit tidak apa-apa, yang penting kontinu. Berarti
kita dalam membaca Al-Quran ini kita usahakan tidak hanya di bulan Ramadan, agar surga mencintai dan rindu kepada kita. Yang kedua adalah hafidhil lisan. Banyak di antara kita ini yang di bulan Ramadan benar-benar menjaga lisan. Lisan ini tentunya kalau di era digital, di era sosial media ini bukan lisan yang berbicara, tapi jempol kita yang berbicara. Seperti kita ketika bersosial media ini juga harus dijaga. Tangan kita, jempol kita itu mewakili daripada lisan kita. Biasanya di bulan Ramadan semua orang meng-off-kan atau bahkan meminimalisir membahas ataupun mengucapkan, menulis hal-hal yang tidak baik. Tapi di bulan Ramadan mereka kita kembali lagi kepada hal-hal yang kadang merugikan, bahkan mengabarkan berita-berita yang tidak benar, hoax dan lain sebagainya. Ini juga sama saja dengan orang yang tidak bisa hafidhil lisan, menjaga lisan. Kalau kita seperti itu berarti kita tidak dirindukan oleh surga, kita tidak dicintai oleh surga. Yang keempat adalah mut'imil ji'an. Yang ketiga adalah mut'imil ji'an, orang yang memberikan, menyantuni, mendermakan sebagian hartanya kepada orang-orang yang tidak, atau orang-orang yang tidak mampu, atau orang-orang yang kelaparan. Nah, ini yang menjadi ujian kita di dunia, di media sosial, di dunia yang seperti ini. Kadang kita ini memberikan, mendermakan sebagian dari harta kita memberikan buka bersama, takjil kepada orang-orang yang lewat dan lain sebagainya. Tapi kadang kita lupa bahwa ada tetangga kita yang hidupnya kurang mampu, dan kepekaan kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan di antara kita ini mentotalitaskan atau memfullkan sedekahnya hanya di bulan Ramadan saja. Di bulan-bulan yang lain kadang tidak sama sekali. Ini yang sebenarnya harus kita rubah, bahwa mut'imil ji'an di dalam hadis ini adalah orang yang secara kontinu istiqomah, mendermakan, mensedekahkan sebagian dari harta yang dimiliki untuk orang-orang yang membutuhkan. Mungkin banyak di sekitar kita, terutama tetangga-tetangga kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Maka jangan hanya di bulan Ramadan saja. Di bulan Ramadan bahkan orang yang tidak pernah sama sekali sedekah, mereka juga mau mendapatkan giliran sedekah. Di antaranya adalah memberikan buka bersama, memberikan sedekah untuk mereka yang tadarus Al-Quran. Ini baik, tapi alangkah baiknya ketika sedekah, ketika kita memberikan sedekah ini tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi juga di luar Ramadan. Kemudian yang keempat adalah washaimina fi Ramadan, dan ini yang menjadi harapan kita. Semoga kita yang berpuasa di bulan Ramadan ini benar-benar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang tahu puasa itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh bahwa as-shaumuli wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah milikku dan aku yang nanti yang akan membalas kepada perbuatan atau ibadah puasa itu. Artinya apa para rawuh? Bahwa ibadah selain puasa, mungkin banyak orang yang bisa melihat aktivitas kita. Sebagaimana sholat, orang banyak yang melihat apa yang kita lakukan sholat. Sedekah, yang mana sedekah ini harus melibatkan dua unsur, yakni orang yang memberi dan orang yang menerima. Haji, bahkan haji ini ibadah yang tidak hanya dilakukan sendirian, tapi juga secara berjamaah. Bahkan kita diberangkatkan dari masjid, dari musola. Ini semua ibadah selain puasa ini banyak manusia yang melihat. Tapi untuk ibadah puasa ini hanya Allah yang tahu. Terkadang mulut kita kering, kadang kita sering mengeluarkan ludah, tapi sebenarnya kita sedang dalam tidak keadaan berpuasa. Karena puasa itu bisa orang itu memanipulasi di hadapan orang lain, tapi di sisi Allah tidak ada yang bisa dimanipulasi.
Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan pelaksanaan puasa di bulan Ramadan tahun 1943 Hijriah ini kita bisa memaksimalkan, tidak hanya memaksimalkan bulan Ramadan sebagai madrasah kita, pembiasaan, dan semoga di bulan-bulan berikutnya kita juga bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan yang kita tanam, yang kita usahakan di bulan Ramadan ini. Di antaranya adalah sholat berjamaah. Sholat berjamaah jangan hanya di bulan Ramadan saja, tapi juga kita lanjutkan pada bulan-bulan berikutnya, bulan Syawal dan seterusnya. Demikian juga silaturahim kepada sesama. Di bulan Ramadan ini setelah sholat tarawih kita bisa bersalam-salaman, bisa berbicara, bisa melakukan kultum, bisa ketemu dengan saudara, yang mana di bulan-bulan lain mungkin kita tidak bisa ketemu. Dan terakhir nanti di akhir bulan Ramadan kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, juga permohonan maaf kepada sesama manusia. Karena apalah artinya ampunan Allah kalau kita belum minta maaf kepada sesama. Sebab hubungan kalau hablum minallah itu dipermudah, musamahat artinya yang penting kita minta maaf, minta ampun kepada Allah, tobat kepada Allah, apalagi syukur-syukur sampai meneteskan air mata, maka dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling berat itu hablum minannas. Ya, frekuensi vertikal ini yang paling berat. Hubungan kita kepada sama manusia, apapun bentuknya, selama kita belum minta maaf kepada saudara kita, teman kita, kerabat kita, handetolan kita, tetangga kita, maka tidak ada apalah artinya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini kita juga diajarkan oleh Allah untuk hablum minallah dan hablum minannas. Demikian para pemirsa yang saya hormati, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.